Ada begitu banyak film yang berakhir dengan tanda tanya sepanjang sejarah perfilman dunia. Kalau kalian tipikal penonton yang suka alur cerita yang rumit, maka saya sarankan untuk menonton film yang satu ini. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak videonya. Dalam film ini, Leonardo DiCaprio berperan sebagai Edward Daniels yang menjadi US Marshal, Mark Ruffalo sebagai Chuck Owl, Ben Kingsley sebagai Dr. John Cowley, dan masih banyak pemeran lainnya yang memainkan peran yang sangat hebat dalam film ini. Film dimulai dengan Daniels yang sedang mabuk laut dan bertemu dengan partner barunya yang bernama Chuck. Mereka berdua ditugaskan untuk menyelidiki sebuah kasus hilangnya seorang pasien yang bernama Rachel Solando di sebuah rumah sakit jiwa East Cliff yang letaknya di sebuah pulau terpencil di Boston yang bernama Shutter Island. Rachel Solando ditahan karena telah menenggelamkan ketiga anaknya. Setelah sampai di sana, mereka disambut oleh wakil sipir yang bernama Warden McPherson. Mereka berdua datang sebelum badai terjadi, yang nantinya akan menahan mereka selama beberapa hari di pulau tersebut. Warden menunjukkan 3 gedung yang ada di rumah sakit tersebut. Gedung berwarna merah yang di sebelah kanan adalah gedung A untuk pasien laki-laki. Sedangkan gedung sebelah kiri adalah gedung B, bangsal untuk pasien wanita. Dan gedung yang berada di depan mereka adalah gedung C, tempat bagi pasien yang dianggap paling berbahaya. Tidak ada yang boleh seenaknya masuk ke gedung C tersebut tanpa izin tertulis dan tanpa ditemani oleh dokter psikiater yang bernama Dr. John Cowley. Dalam perjalanan menemui sang dokter, Daniels memperhatikan pasien-pasien yang ada di sekitarnya, termasuk satu orang pasien wanita yang penampilannya creepy. Seolah-olah dia sedang berkomunikasi secara nonverbal bersama dirinya. Ketika Dr. Cowley menjelaskan latar belakang dan memperlihatkan foto Rachel Solando, Daniels tiba-tiba mengingat sebuah kejadian dan merasa pusing yang dianggapnya sebagai efek dari mabuk lautnya. Dr. Cowley menjelaskan kronologi hilangnya Rachel Solando yang merupakan seorang janda korban perang, di mana mereka telah menelusuri pulau dan tidak menemukan jejaknya. Bahkan mereka bingung, bagaimana cara Rachel bisa keluar dari ruangannya karena tidak ada jejak yang ditinggalkan. Pintunya terkunci dari luar, sementara satu-satunya jendela yang ada di ruangan kamarnya itu sudah diberikan palang besi. Mereka pun diajak ke kamar Rachel. Satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan oleh Rachel di sini berhasil ditemukan oleh Daniels, yang merupakan secari kertas bertuliskan The Law of War, Who is 67, yang artinya dilarang parkir sembarangan. Daniels meminta akses untuk memeriksa file para staf dan petugas medis di rumah sakit jiwa ini. Namun permintaannya tersebut masih dipertimbangkan oleh Dr. Cowley. Daniels dan Chuck mengikuti para petugas untuk menelusuri pulau dan mencari petunjuk lain mengenai Rachel Solando. Karena cuaca sudah tidak memungkinkan, maka pencarian pun dihentikan. Malam harinya para petugas dan staf rumah sakit jiwa ini dikumpulkan untuk diinterogasi. Hingga akhirnya salah satu petugas mengatakan di malam sebelumnya, Rachel mengikuti sebuah terapi yang dipimpin oleh Dr. Lester Sheehan. Dia adalah dokter yang merawat Rachel selama ini. Tapi sayangnya investigasi tidak bisa dilanjutkan, karena Dr. Sheehan telah pergi berlibur setelah Rachel Solando menghilang. Dr. Cowley mencoba untuk menelepon Dr. Sheehan, tapi sayangnya sambungan telepon terganggu akibat badai. Mereka berdua dibawa oleh Dr. Cowley untuk menemui Dr. Jeremiah Nering. Di ruangan tersebut diperdengarkan sebuah lagu yang membuat Daniels teringat akan sebuah momen di masa lalu yang nantinya akan terjelaskan. Plot maju mundur memang agak membuat kepala pusing, maka dari itu kita skip dulu. Di sini mereka berdua meminta data dari para staf rumah sakit jiwa, namun permintaannya ditolak. Keesokan harinya Daniels meminta untuk menginterogasi rekan-rekan Rachel dalam sesi terapi terakhir yang diikutinya sebelum menghilang. Ketika menginterogasi pasien pria, Daniels tiba-tiba menyebut nama seseorang yaitu Andrew Ladis. Lalu pasien selanjutnya seorang wanita yang telah membunuh suaminya menggunakan kapak. Wanita ini tiba-tiba merampas buku catatan Daniels dan menuliskan sesuatu. Lagi-lagi Daniels menanyakan apakah wanita ini mengenal nama Andrew Ladis. Dengan gugup sambil gemetaran, wanita ini menjawab tidak. Tentu saja hal ini membuat Chuck merasa aneh. Lalu kini giliran Chuck yang bertanya kepada Daniels. Dia bertanya siapa sebenarnya Andrew Ladis ini, karena Daniels selalu menanyakan nama tersebut ke hampir semua pasien yang dia interogasi. Daniels pun menjawab Andrew Ladis ini adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Dia merupakan petugas penjaga apartemen mereka. Daniels pun menceritakan seluruh catatan kriminal Ladis, hingga dinyatakan hilang seperti Rachel Solando.
Daniels tiba di sebuah pemakaman yang berada di pulau. Dia menyangka mungkin ada pemakaman ladies di sini. Daniels memberitahu pesan yang ditulis pasien wanita yang sebelumnya mereka interogasi, yang bertuliskan, "Run." Badai semakin besar dan mereka pun memutuskan untuk mencari tempat berlindung. Di sini Daniels menceritakan pengalamannya dalam misi pembebasan di Dachau. Ketika dirinya masih menjadi prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Marshal, Daniels berpikir bahwa di rumah sakit ini ada sebuah konspirasi, yang dimana para petugas maupun dokter sepertinya memanipulasi para pasien dan mencuci otak mereka. Dia juga mengatakan tujuannya datang ke Shutter Island ini untuk membuktikan ke publik nantinya tentang apa yang sebenarnya terjadi di Shutter Island. Kasus hilangnya Rachel ini digunakan sebagai modus untuk mencari tahu dan menemukan ladies. Tentu saja Chuck punya pemikiran sendiri, yang untuk saat ini sebenarnya jauh lebih meyakinkan. Dia membalik semua penjelasan Daniels dengan mengatakan bahwa jika sebaliknya justru kedatangan dia di sini sudah diatur dan membuat mereka akhirnya terjebak di tempat ini. Bahkan Chuck juga mempertanyakan apakah Rachel Solando memang ada atau hanya rekayasa saja. Berpindah ke sebuah ruang pertemuan, di mana Daniels dan Chuck datang, serta menyela pembicaraan dengan menjelaskan pendapatnya terhadap tulisan Rachel yang ia temukan. Hukum 4, siapa itu 67. Setelah mendengarkan pembicaraan mereka tentang jumlah seluruh pasien di bangsal A, bangsal B, dan bangsal C yang berjumlah 66 orang, Daniels berpikir bahwa arti dari baris kedua di tulisan yang ditemukannya itu adalah pasien ke-67 yang dipercaya oleh Rachel memang ada di rumah sakit ini. Tapi hipotesa itu dibantah oleh Dr. Cowley dan dia pun diberitahu bahwa sebenarnya Rachel sudah ditemukan. Mereka akhirnya menemui Rachel Solando di kamarnya. Tapi Daniels tidak mendapatkan penjelasan apapun kecuali tempat Solando ditemukan yaitu di bawah mercusuar. Daniels tiba-tiba merasa pusing yang tak tertahankan akibat atmosfer di sekitar pulau yang mengalami badai besar. Dia sekali lagi bermimpi di mana Rachel Solando bersama dengan anaknya dan dia juga bertemu dengan Andrew Ladis. Daniels kemudian terbangun dari mimpinya dan bertemu dengan istrinya. Istrinya memberitahu bahwa Ladis belum mati dan Daniels harus segera mencarinya. Kalian pasti bertanya-tanya, kan istri Daniels sudah mati? Scene ini masih merupakan mimpi dari Daniels. Saat Daniels benar-benar terbangun, dia mendapati semua penghuni bangsal bersiap untuk mengungsi, karena badai semakin besar sampai mereka mematikan semua listrik di Shutter Island. Karena Daniels merasa pihak rumah sakit tidak membantu investigasinya, Daniels dan Chuck nekat masuk ke bangsal C, tempat yang dilarang untuk mereka kunjungi. Daniels akhirnya bertemu dengan seorang pasien yang bernama George Noyes, yang pernah dia ceritakan kepada Chuck. Noyes menceritakan kepada Daniels bahwa Esclip telah membuat eksperimen aneh terhadap pasien-pasiennya dan dibawa ke mercusuar untuk menjalani proses lobotomi. Noyes juga mengatakan bahwa Esclip sedang menjebak Daniels untuk terlibat dalam permainan mereka. Daniels yang tadinya terpisah dengan Chuck akhirnya bertemu lagi dan sekarang mereka memanjati tebing menuju lokasi mercusuar. Tapi Chuck malah heran, untuk apa mereka ke mercusuar? Sementara Chuck sudah menemukan sebuah catatan yang berkaitan dengan ladies. Tapi Daniels bersikeras pergi ke sana dan hal itu membuat mereka akhirnya terpisah. Daniels kemudian melihat sosok tubuh yang dia yakini itu adalah tubuh Chuck yang berada di bawah bebatuan. Tapi setelah Daniels turun ke bawah, tubuh Chuck malah menghilang. Di sini Daniels menemukan sebuah gua yang dimana di dalamnya ada seorang wanita. Di dalam gua itu dia menemui wanita tersebut yang mengaku sebagai Rachel Solando yang asli. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia adalah mantan dokter psikiater di rumah sakit yang melakukan penemuan eksperimen penggunaan psikotoprika dan transorbital lobotomi untuk mengendalikan pikiran pasiennya. Sebelum dia berhasil melaporkan temuannya ke pihak berwenang, dia malah divonis gila secara paksa dan menjadikannya sebagai pasien Esclip. Rachel yang katanya asli menjelaskan mengenai metode pengendalian pikiran yang dilakukan oleh rumah sakit ini, di mana mereka memanfaatkan trauma masa lalu pasien untuk dijadikan alasan kegilaan yang akan dilakukan oleh pasiennya. Rachel juga menjelaskan bahwa dalam waktu beberapa hari, dia akan mengalami mati rasa di anggota tubuhnya secara perlahan. Saat Daniels bertanya mengenai nasib partnernya yaitu Chuck, Rachel hanya menjawab bahwa sebenarnya Daniels tidak punya teman. Jadi, Chuck cuman bonsin. Ketika Daniels menanyakan keberadaan rekannya kepada Dr. Cowley, dia mengatakan bahwa Daniels tidak pernah punya partner. Daniels tidak percaya begitu saja. Dia yakin bahwa Chuck dibawa ke suatu tempat yaitu di mercusuar. Daniels akhirnya memutuskan untuk berenang menuju mercusuar. Sesampainya di daratan, dia menghajar seorang petugas. Rupanya di dalam mercusuar Dr. Cowley sudah menunggunya.
Di sini Dr. Coley menjelaskan bahwa Daniels sebenarnya adalah Andrew Ledis, pasien yang paling berbahaya dan pasien ke-67 di rumah sakit jiwa Escliffe ini. Dia ditempatkan di bangsal C karena sudah membunuh istrinya yang mengidap kelainan jiwa yang bernama Dolores. Setelah mengetahui istrinya tersebut telah menenggelamkan anak-anak mereka. Dan yang lebih mengejutkan, kali ini Chuck datang menemui mereka berdua setelah sebelumnya hilang. Chuck ternyata adalah Dr. Lester Sheehan, dokter psikiater yang selama ini mereka cari dan telah merawat Andrew. Pengungkapan lainnya adalah rupanya Edward Daniels dan Rachel Solando merupakan anagram dari Andrew Ledis dan Dolores Canal, di mana nama mereka terdiri dari huruf yang sama tapi ditukar-tukar. Jadilah identitas baru yang kita kenal sejak awal, yaitu Edward Daniels dan nama perempuan Rachel Solando. Dan gadis kecil yang selalu muncul dalam mimpi Andrew adalah salah satu putrinya yang bernama Rachel. Menurut Dr. Cowley, semua kejadian yang terjadi selama beberapa hari terakhir memang sudah dirancang untuk menghancurkan pemikiran gila dari Andrew. Gejala migrain yang penjelasannya dia dapatkan dari Rachel Solando asli ternyata merupakan gejala jika reaksi obatnya sudah mulai habis. Dan Rachel Solando hanyalah delusi dari Andrew. Andrew tidak kuat menahan gejalanya dan akhirnya dia pun pingsan. Di scene berikutnya Andrew terbangun dengan pengawasan dari Dr. Cowley dan Dr. Lester Sheehan, serta ada seorang perawat yang menjadi Rachel Solando yang hilang. Ternyata Rachel Solando memang tidak pernah ada, dan yang kita lihat hilang dan tiba-tiba muncul tanpa penjelasan adalah seorang perawat rumah sakit jiwa yang disuruh menyamar menjadi Rachel Solando. Dr. Cowley mencatat bahwa sebenarnya mereka sudah pernah menemukan hasil seperti ini terhadap Andrew 9 bulan sebelumnya. Tapi setelah itu Andrew malah mengalami gejala kemunduran. Dr. Cowley kemudian memperingatkan bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya bagi Andrew. Jika dia kembali mengalami kemunduran, maka pihak rumah sakit akan melakukan transorbital lobotomi. Keesokan harinya Andrew terlihat bersantai di depan rumah sakit, kemudian dia dihampiri oleh Dr. Sheehan. Tapi lagi-lagi Andrew memanggil Dr. Sheehan dengan nama Chuck. Dia juga mengatakan mereka harus meninggalkan pulau ini karena banyak hal buruk yang sedang terjadi di pulau ini. Dr. Sheehan melihat ke arah Dr. Cowley dan menggelengkan kepalanya sebagai isyarat bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Andrew memang harus menjalani proses lobotomi. Sebelum Andrew dibawa pergi, Andrew bertanya kepada Dr. Sheehan, apakah lebih baik hidup sebagai monster atau mati sebagai orang baik? Kemudian Dr. Sheehan terperangah sejenak dan memanggil namanya dengan Teddy. Kita bisa mengambil kesimpulan dari perspektif manapun, entah dari perspektif Andrew atau dari Dr. Cowley dan Dr. Sheehan. Di sini juga kita bisa melihat jika Dr. Sheehan memang bukan anggota US Marshal, melainkan seorang dokter, di mana dia terlihat kesulitan ketika melepas pistolnya. Sementara Andrew Ledis atau Teddy memang merupakan mantan anggota US Marshal yang bisa kita katakan menderita skizofrenia. Ada yang bertanya tentang hukum 4 atau the law of 4. Ini sebenarnya berkaitan dengan anagram yang diciptakan Andrew untuk dunia fantasinya. Andrew Ledis adalah anagram dari Edward Daniels, sedangkan Rachel Solando adalah anagram dari Dolores Canal. Sedangkan untuk tulisan Who is 67, Andrew Ledis adalah pasien ke-67. Itulah alur cerita dari film Shutter Island. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.